Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an yumsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang berisi 3 ilmu: ilmu aqidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang fikihnya, yaitu kemarin kita bahas tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan pada saat sholat. Salah satunya adalah wal khusyu'u, salat hendaklah kita lakukan dengan khusyuk. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang pembatal-pembatal salat. Beliau mengatakan wa yubtilu, dan membatalkan as-salata, salat. Yang pertama al-kalamu, bicara amdan, dengan sengaja, walau meskipun biharfaini, dengan 2 huruf, wanasian, dan bicara karena lupa, in kathura, jika bicaranya itu banyak. Jadi di sini beliau membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan salat. Pertama adalah bicara. Bicara ini dibagi 2. Kalau bicaranya sengaja, maka meskipun hanya 2 huruf, itu bicaranya sudah membatalkan salat. Seandainya 1 huruf gimana? Seandainya 1 huruf yang dia ucapkan, maka sholatnya pun juga batal kalau 1 huruf yang diucapkan tadi sudah mengandung makna. Contohnya apa? 1 huruf mengandung makna. Kalau orang Arab mengatakan qi, ya. Qi ini kan 1 huruf. Ini sudah punya makna, Pak. Qi dalam bahasa Arab artinya jagalah. Maka orang sholat mengatakan qi kepada temannya yang anaknya hampir jatuh, dia mengatakan qi, ya, jagalah anakmu. Nah, ini sudah batal sholatnya. Kemudian yang kedua, seseorang berkata tetapi nasian, lupa. Nah, kalau lupa ini hanya batal sholatnya kalau bicaranya banyak. Kalau bicaranya sedikit tidak batal. Misalnya seorang imam dari berdiri tiba-tiba sujud, mestinya kan rukuk dulu. Nah, makmumnya yang di belakang kemudian dengan otomatis, dengan refleks dia mengatakan salah. Nah, ini karena kalau dia mengucapkannya karena refleks atau karena lupa begini, maka ini dimaafkan. Kenapa? Karena dia hanya bicara sedikit saja. Tapi kalau ngobrol lama pas sholat, ya, kemudian ngobrol lama sama teman yang sebelahnya karena lupa, meskipun itu lupa tetap batal karena bicaranya banyak. Maka untuk perkataan yang sengaja ini sedikit banyak membatalkan sholat. Tapi kalau karena lupa ini, maka yang membatalkan hanyalah yang banyak saja. Pembatal kedua, wa yubtiluha, dan membatalkan sholat, al-amalul kathir, pekerjaan atau perbuatan yang banyak, kathalasi khotawatin, seperti 3 langkah. Maksudnya 3 langkah berturut-turut. Dalam mazhab Syafi'i, gerakan langkah ataupun gerakan tubuh yang lain kalau 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Kecuali kalau gerakan itu adalah anggota tubuh yang ringan seperti jari ini, ya. Jari ditempelkan di pipi karena pipinya gatal, digigit nyamuk, ya. Kemudian jarinya garuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nggak batal. Kenapa? Karena ini adalah anggota badan yang ringan. Yang membatalkan adalah kalau amalan itu, gerakan itu dilakukan oleh anggota badan yang berat, tangan, kaki, kepala.
Maka kepala kalau kita gerak-gerakkan 1, 2, 3 berturut-turut ini batal salatnya mazhab Syafi'i. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau kita berada di shaf yang kedua mau maju ke shaf yang pertama, maka jangan 3 langkah berturut-turut tek tek tek. Batal nih. 2 langkah dulu, istirahat sejenak, kemudian tambah lagi. Maka mestinya yang ngisi shaf yang kosong itu mestinya yang sebelahnya, Pak, bukan yang di belakang. Mestinya, tapi kadang-kadang orang yang sebelahnya nggak paham bahwasanya shaf kosong itu hendaklah diisi. Mestinya kalau ada shaf yang pertama yang batal keluar, nah itu yang sebelahnya yang geser. Kalau geser kan gerakannya sedikit kan. Kalau dari belakang menuju ke depan, nah ini sudah berapa langkah aja? 3 langkah lebih bisa kalau gerakan langkahnya sedikit-sedikit atau pendek-pendek. Nah, maka jangan bergerak yang banyak dalam sholat karena bisa membatalkan kalau itu adalah anggota tubuh yang berat. Pembatal yang ketiga, wal aklu, dan makan. Nah, di sini beliau tidak membedakan antara makan sengaja maupun lupa. Berarti menurut beliau dua-duanya membatalkan. Mau sengaja maupun lupa, tetap saja makan dalam sholat itu membatalkan sholat. Yang keempat, asyurbu, minum. Ini juga membatalkan sholat. Mau lupa, mau sengaja. Tapi memang sebagian ulama berpendapat minum di dalam sholat, kalau sholatnya itu sholat sunnah dan minumnya itu lupa, maka dimaafkan. Ini bisa dilihat dalam kitab Ijma' karya Ibnul Munzir atau kitab Awsat karya Ibnul Munzir, ya. Karena ada sebagian sahabat Nabi yang minum pada saat sholat. Abdullah bin Zubair ketika sholat kemudian dia minum. Nah, ditafsiri oleh sebagian ulama itu minumnya karena lupa dan itu sholatnya sholat sunnah. Mungkin sholat tahajud yang lama sekali. Zaman dulu kan sholat tahajud lama sekali, Pak. Nah, dia sholat tahajud lama sekali, akhirnya karena haus, kemudian lupa kalau dia sedang kondisi sholat, akhirnya ngambil minuman yang ada di sebelahnya. Mungkin, ya, wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, kalau zahir madhabnya penulis ini adalah makan, minum, lupa, sengaja semuanya membatalkan sholat, karena ini kondisi yang menyebabkan orang itu keluar dari kondisi sholat. Pembatal kelima, wangkishaful aurah, dan tersingkapnya aurat dengan syarat illam tustar, apabila aurat itu tidak ditutup halan, secara langsung. Jadi misalnya ibu-ibu sedang sholat, tiba-tiba angin kencang bertiup, maka jilbabnya kena angin sehingga tersingkap itu rambutnya. Rambut kan aurat, okay? Nah, maka tersingkap rambutnya, boleh sholatnya dilanjutkan dengan catatan ketika tersingkap itu langsung kerudungnya langsung dikembalikan. Tapi kalau kerudungnya dibiarkan tersingkap, ketika dia berdiri tersingkap terus selama, baru pas rukuk diperbaiki, atau pas rukuk tersingkap kerudungnya kelihatan rambutnya lama sampai rukuk selesai baru kemudian diperbaiki, nah, ini batal sholatnya. Kemudian yang keenam, wa wuqu'un najasah, dan terjatuhnya benda yang najis ke tubuhnya orang yang sholat. Illam tulqa, apabila tidak dilempar halan, secara langsung, min ghairi hamlin, tanpa membawa terhadap barang najis tersebut. Jadi misalnya panjenengan sedang sholat, tiba-tiba ada cicak berada di atas kepala kita, kemudian nelek di atas peci kita. Ini gimana sholatnya? Lanjut nggak apa-apa, tapi harus tulqa halan, tai cicaknya dilepas langsung saat itu juga. Tes terasa nih, wah ini tai cicak ini. Nah, lepaslah pecinya, lanjutkan sholatnya. Rasulullah pernah mengalami hal itu. Beliau sedang sholat, tiba-tiba Jibril datang memberikan informasi, wahai Rasulullah, sandal yang kamu pakai di bawahnya itu ada tai nempel, kamu lepaskan. Nah, maka di tengah-tengah sholat Nabi melepaskan sandalnya, lalu beliau lanjutkan sholatnya. Zaman dulu sholat biasa pakai sandal, karena sholatnya masjidnya itu masih tanah, belum pakai karpet seperti ini. Nah, ini kata-kata illam tulqa halan, jika tidak dilempar langsung. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kalau dalam kasus Nabi SAW tadi, beliau sebenarnya tidak langsung melemparkan, tapi melemparkannya setelah tahu.
Dari mulai awal sholat beliau belum tahu kalau itu ada tainya. Baru Jibril datang ngasih wahyu kepada Nabi SAW. Hei Nabi, ini sandalmu ada tainya. Nah, pas mengetahui langsung dilempar. Maka kalau zahir hadis tadi tidak harus dilempar secara langsung, tapi yang penting ketika tahu langsung dilempar. Dan para ulama mengatakan Rasulullah tidak mengulangi sholatnya yang tadi sudah terlanjur terkena tai tadi. Misalkan rakaat pertama sudah selesai, beliau masih pakai sandal. Nah, rakaat pertama tadi nggak batal. Kenapa? Tidak tahu dimaafkan. Tapi setelah tahu ada benda najis, wajib langsung dilepaskan tanpa kita membawa benda najis tadi atau memegang benda najis tadi. Yang ketujuh, wa yubtiluha, dan termasuk yang membatalkan salat adalah sabqul imami, mendahului imam, biruknaini, dengan dua rukun fi'liyaini yang bersifat perbuatan. Makmum ditugasi mengikuti imam, tugasnya mengikuti imam. Kalau mendahului imam gimana? Kalau mendahulunya baru satu rukun maka tidak membatalkan. Tapi kalau mendahulunya dua rukun, misalnya nih, imamnya masih berdiri, makmumnya sudah rukuk kemudian i'tidal, ini berarti mendahului dua rukun. Dia rukuk, ini satu rukun perbuatan. Dia i'tidal, ini satu rukun lagi perbuatan. Imamnya masih berdiri membaca surat, ini makmumnya tergesa-gesa rukuk kemudian i'tidal, ini salatnya batal. Fi'liyah ini rukun yang bersifat perbuatan. Tapi kalau rukun yang bersifat ucapan maka tidak membatalkan. Misalnya imamnya masih membaca doa iftitah, kita sudah membaca Fatihah. Fatihah ini kan rukun, Pak. Nah, maka bacaan Fatihah yang termasuk rukun sudah kita baca, tidak membatalkan salat kita meskipun mendahului imam, karena yang membatalkan ini yang bersifat fi'il, yang bersifat perbuatan, dan dia berdosa, dan dosanya dosa besar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mendahului imam diubah kepalanya jadi kepala keledai. Ama yakhsha ahadukum, apakah tidak takut seseorang idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, dia angkat kepalanya sebelum imam mengangkat, berarti mendahului imam, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, nanti kepalanya menjadi kepala keledai, au qala yaj'alullahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan rupanya menjadi rupa keledai. Ulangi, kurang ajar sekali ini, Pak. Nah, maka hati-hati, salat di belakang orang kafir tidak sah. Wa mra'atin, salat di belakang perempuan, maksudnya kalau makmumnya itu laki-laki, seperti yang terjadi di Amerika. Aminah Wadud katanya itu mengimami salat Jumatan padahal dia perempuan. Nah, ini kan kurang ajar sekali, mengubah-ubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu tempatnya di belakang, jangan taruh di depan. Perempuan itu pendengar, bukan naik ke podium gini ceramah kemudian yang mendengarkan bapak-bapak, mas-mas. Ini bukan ceramah namanya, nambah dosa itu, ya. Nah, kalau melihat wajahnya perempuan yang cantik tadi, ya, tidak menikmati tidak mendengarkan ceramahnya tapi menikmati wajahnya, itu bukan ceramah lagi namanya. Wa khuntha, dan di belakang orang yang khuntha. Khuntha ini yang punya dua jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, ya. Tidak boleh kita sebagai laki-laki sholat di belakang khuntha. Perempuan diimami perempuan sah, perempuan diimami laki-laki sah, laki-laki diimami perempuan tidak sah, laki-laki diimami khuntha tidak sah. Khuntha mengimami khuntha masih bisa, khuntha mengimami perempuan masih bisa, karena khuntha ini dua jenis kelaminnya. Dan kalau ada manusia diciptakan oleh Allah punya dua jenis kelamin, mohon maaf, ada farji perempuannya, ada zakar laki-lakinya. Nah, maka itulah yang disebut sebagai apa? Khuntha. Nah, orang seperti itu dihukumi bagaimana? Menurut para ulama fikih, dihukumi berdasarkan dari mana keluarnya air kencing dia. Kalau air kencing dia keluar dari farji perempuannya, berarti dinilai perempuan. Adapun zakarnya tadi dianggap hanya tambahan. Seperti kalau orang punya jari 11 nih, nah, tambahannya ini 11 ini hanya tambahan saja, yang intinya 10 ini. Atau kalau dia keluar kencingnya dari zakarnya, maka dianggap laki-laki.
Sementara farjinya tadi dianggap sebagai cacat atau tambahan, tapi tetap saja dia istilahnya itu adalah khuntha, maka tidak boleh mengimami jamaah kaum laki-laki. Meskipun kencingnya keluar dari zakarnya, tapi karena dia punya dua jenis kelamin, maka dia khuntha, tidak bisa mengimami jamaah laki-laki, menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian beliau di sini membahas sholat Jumat. Karena salat Jumat ini adalah satu ibadah yang fardu, tetapi dia memiliki keistimewaan dari ibadah salat yang lain, maka beliau bahas secara khusus. Wal jumu'atu, dan salat Jumat itu fardu ainin, adalah hukumnya fardu ain, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, zakarin yang laki-laki, hurrin yang merdeka, hadirin yang mukim alias tidak safar, bila udhrin syar'iyyin, tanpa ada udhur syar'i, kal marodi, seperti sakit, wal matari, dan hujan. Jadi beliau membahas di sini dua masalah. Masalah pertama, apa hukumnya sholat Jumat dan kepada siapa sholat Jumat itu wajib. Hukumnya adalah wajib kepada kulli muslimin, setiap orang muslim. Berarti yang kafir tidak wajib Jumatan. Yang kafir kewajibannya adalah masuk Islam. Zakarin yang laki-laki, berarti ibu-ibu tidak wajib Jumatan. Illa arba'ah. Rasulullah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun, Jumatan itu wajib ala kulli muslim, atas setiap orang Islam, fi jamaah, berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4 orang tidak wajib Jumatan. Abdan, budak, tidak wajib Jumatan. Tapi sekarang budak sudah nggak ada. Awi mura'ah, atau perempuan, tidak wajib Jumatan. Perempuan seringkali wajib mengurusi anak-anaknya yang di rumah masih kecil-kecil, ditinggal Jumatan nggak bisa. Aw sabiyan, atau anak kecil, memang tidak wajib. Aw maridon, atau orang sakit, tidak wajib. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, meskipun ini Thariq bin Syihab yang meriwayatkannya ini tidak pernah mendengar hadis dari Nabi, tapi dia seorang sahabi yang kecil. Jadi Nabi wafat, dia masih kecil, tapi pernah melihat Nabi, berarti dia sahabat Nabi SAW. Nah, ini namanya mursal sahabi, termasuk hadis yang sahih. Hurrin, orang merdeka, berarti budak tidak wajib Jumatan sebagaimana hadis tadi. Hadirin, orang yang mukim, berarti musafir tidak wajib Jumatan. Ini maksudnya musafir yang masih perjalanan, Pak. Kalau musafir yang sudah sampai tujuan, maka dia wajib Jumatan. Tapi musafir yang masih perjalanan, dia tidak wajib untuk apa? Jumatan. Musafir yang masih perjalanan, dia mendengar azan Jumat, wajibkah dia turun untuk menghadiri Jumatan? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau zaman dulu tampaknya jarang terjadi, karena safar melewati apa? Padang pasir, nggak ada azan Jumat. Tapi sekarang kita safar melewati masjid-masjid. Nah, pas safar itu kita mendengar azan Jumat, wajibkah turun ataukah tidak wajib turun? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib karena mendengar azan. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib karena hukum asalnya musafir tidak wajib untuk Jumatan. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jumu'atu 'ala man sami'an nida. Jumatan wajib bagi orang yang mendengar azan. Man, bagi siapapun yang mendengar azan. Maka siapapun ini mencakup musafir maupun mukim. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sehingga sebagian ulama cenderung ke hadis ini sehingga mengatakan musafir wajib Jumatan karena mendengar azan. Pendapat yang kedua mengatakan musafir tidak wajib Jumatan karena Nabi mengatakan laisa ala musafirin, tidak wajib bagi musafir Jumu'atun, untuk menghadiri Jumatan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya juga sahih. Nah, sebagian cenderung kepada hadis ini sehingga mengatakan musafir meskipun mendengar azan tidak wajib Jumatan. Tapi ringkasnya gini, kalau kita membawa mobil sendiri dan kita mudah untuk turun Jumatan, mari kita turun Jumatan supaya lebih aman. Kalau kita naik bis, tidak mungkin kan kita memberhentikan bisnya. Nah, silahkan kita lanjutkan perjalanannya. Nanti Jumatannya kalau sudah sampai tujuan, kalau memang masih ada Jumatan. Kalau sudah tidak ada Jumatan, ya berarti kita sholat duhur saja, karena orang musafir wajibnya sholat duhur, bukan sholat Jumat. Pembahasan yang kedua, beliau mengatakan tentang siapa yang boleh tidak Jumatan karena udhur.
Beliau katakan contohnya adalah al-marad. Orang sakit meskipun dia muslim, meskipun dia laki-laki, meskipun dia merdeka, meskipun dia mukim, tapi kalau sakit tidak wajib Jumatan. Sakit ini maksudnya sakit yang kalau nekat Jumatan jadi keberatan. Tapi kalau cuma sakit biasa, misalnya gatal-gatal sedikit, ini juga penyakit, buktinya butuh obat, butuh salep, ini tetap wajib Jumatan. Tapi sakit misalnya pusing yang sangat dahsyat, kalau nekat Jumatan itu sangat susah sekali, dia keberatan sekali. Nah, baru ini apa? Tidak wajib untuk Jumatan. Wal mator, hujan juga begitu. Maka hujan deras, panjenengan sholat di rumah nggak apa-apa. Meskipun ya antara rumah dengan masjid sangat dekat. Seperti rumah saya dengan masjid itu sekitar 200 langkah Pak, kalau dengan langkah kaki. Dekat nggih, 200 langkah saja. Pakai payung bisa saya. Tapi kalau saya pilih untuk sholat duhur di rumah, boleh. Tapi 4 rakaat Pak. Kenapa? Karena asalnya Jumatan itu adalah apa? Duhur. Kemudian oleh Allah diganti dengan Jumat. Maka kalau kita tidak menghadiri Jumatan, mayoritas para ulama katakan kembali ke asal, yaitu sholat duhur. Ini kan hari-hari hujan ya, bulan apa? Januari. Nah, maka kalau bulan Januari kita mengalami hujan pada waktu Jumatan dan kita tidak mau datang ke masjid, tidak berdosa. Karena apa? Itu adalah udzur. Kemudian beliau membahas untuk para khatib ini, wa min syurutil jumu'ah, dan termasuk dari syarat-syarat Jumatan adalah al-khutbatani, 2 khutbah. Nah, para khatib harus paham apa saja yang termasuk rukun khutbah. Karena kalau khutbahnya tidak melakukan rukun-rukunnya, khutbahnya belum sah. Kalau khutbahnya belum sah, maka Jumatannya juga tidak sah. Wa arkanuhuma, rukun khutbah adalah 1, hamdulillahi ta'ala, memuji Allah ta'ala, baik pada khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nah, pada khutbah pertama begitu, khutbah yang kedua juga begitu. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, itu minimalnya. Khutbah pertama begitu, khutbah kedua begitu. Wal wasiyatu bit taqwa, dan wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh membaca ayat, boleh dengan usikum bi taqwallah. Boleh dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya wasiatkan kepada saya dan semua pendengar, mari takwa kepada Allah. Ini 3 ini, pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, wasiat takwa, ini harus pada 2 khutbah sekaligus. Dan mengingatnya gampang Pak. Haknya Allah dipuji, haknya Nabi Muhammad SAW selawat, haknya seluruh para hadirin dikasih wajangan takwa. Gampang tak ingat-ingatnya? Hak Allah, hak Nabi, hak para hadirin yang kita ajak bicara. Kemudian rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin, membaca 1 ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an, mufhimatun, yang ayat itu sudah memberikan paham, fi ihdahuma, pada salah satu dari kedua khutbah. Nah, untuk rukun keempat ini hanya salah satu saja pada khutbahnya. Khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Khutbah pertama sudah baca ayat, khutbah kedua nggak usah baca ayat. Khutbah pertama tidak baca ayat, khutbah kedua baru baca ayat, boleh. Rata-rata khutib kan ayatnya dibaca di khutbah awal kan, tapi ada juga yang membaca di 2 khutbah, boleh. Ada juga yang khutbah di akhir saja yang membaca ayatnya, boleh. Saya temukan hadis yang sahih dalam Sunan Nasai, Rasulullah membaca ayat pada khutbah yang kedua. Nah, maka boleh pada khutbah yang kedua. Yang kelima, wad-du'a ulil mu'minin, dan doa untuk orang-orang beriman fil akhirati, pada khutbah yang terakhir. Jadi doanya ini harus di khutbah terakhir. Sehingga kalau doanya dibaca pada khutbah yang pertama, tapi khutbah yang kedua belum membaca doa, ini juga belum menunaikan rukun khutbah tersebut. Ini menurut mazhab Syafi'i. Maka rukunnya ada 5. Saya ulangi lagi, 1, 2, 3. Ini untuk 2 khutbah. Yang keempat, membaca ayat ini salah satu khutbah saja. Yang kelima, mendoakan orang-orang beriman ini di khutbah yang terakhir. Doanya contohnya apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang beriman dan
orang-orang mukminah. Rasul bersabda, man istaghfara, siapa yang memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, Allah catat baginya pahala sejumlah mukmin dan mukminah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ya doanya tidak harus begitu ya, pokoknya doa untuk orang-orang beriman. Ya Allah rahmatilah kaum mukminin dan mukminat, boleh. Ya Allah rahmatilah kami semuanya, boleh. Doa apapun ya, yang penting untuk mukminin dan mukminat. Ini madhab Syafi'i Pak ya, rukunnya ada 5 dan ini agak ketat nih. Yang paling tidak ketat dari 4 madhab itu adalah madhab Hanafi. Mereka mengatakan yang namanya khutbah itu tujuannya untuk memberi nasihat, sehingga kalau sudah ada nasihat yang disampaikan, meskipun 1 kalimat saja itu sudah sah khutbahnya. Naik mimbar mengatakan ittaqullah, kemudian turun, sah. Naik mimbar mengatakan ibu-ibu, kerudung itu wajib dipakai, jangan sampai keluar rumah tanpa kerudung, kemudian turun, khutbahnya sah. Mazhab Hanafi. Kadang-kadang ada khatib yang suka begitu ya, untuk menekankan satu masalah kepada umat, maka khutbahnya cekak, aus, pendek, tapi semua orang langsung jadi sadar kabeh. Khutbah Jumat terpendek yang pernah saya dengar itu adalah khutbah Jumat Ibnu Ashur, seorang ulama dari Tunis. Beliau dari rumah menuju ke masjid untuk mengimami khutbah Jumat. Ternyata ada perempuan Tunis, dia tidak pakai jilbab, berada di tengah jalan. Maka beliau marah bukan main. Ini Tunis negaranya orang Islam, kok ada wanita Tunis muslimah nggak pakai jilbab, gimana ini? Maka naik mimbar, kemudian beliau marah-marah mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan masuk surga sementara kalian biarkan istri-istrimu berjalan di luar rumah tanpa menutup auratnya, yaitu tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, mana mungkin masuk surga. Turun dari mimbar. Itu ceramah beliau, tidak saya dengarkan secara langsung, tapi hanya rekaman saja atau meniru dari suara beliau saja, karena di-upload di YouTube ya. Dan beliau itu ulama Ibnu Ashur ini masih hidup di masa kita, masa modern, sehingga ceramah-ceramahnya ada yang sebagiannya masih terekam dalam YouTube itu. Kemudian apa saja yang wajib bagi khatib? Beliau mengatakan wa yajibu, dan wajib ayyakhtuba, untuk berkhutbah qaiman, dengan berdiri, mutatahhiran, dalam keadaan suci, mastural aurah, dalam keadaan tertutup auratnya. Maka tidak boleh khutbah Jumat dengan duduk, kecuali kalau ada uzur. Syekh Yusuf Qardawi khutbah Jumat dengan duduk. Kenapa? Sudah tua renta, tapi masih dijabat, disuruh menjadi khatib. Maka dia harus berkhutbah tapi dengan duduk. Mutatahhiran, bersuci. Maka kalau batal silakan wudu dulu. Sudah dikumandangkan azan, ternyata imamnya batal. Silakan suruh menunggu para jemaah. Silahkan tunggu semuanya, saya batal, saya wudu dulu. Masturul aurah, auratnya harus tertutup. Ini semuanya sudah melakukan ya. Tidak mungkinlah ada seorang khatib yang tidak menutup auratnya naik mimbar. Wa yajibu, dan wajib juga al-julusu, duduk, bainahuma, di antara dua khutbah, fauqa tuma'ninati shalah, di atas tuma'ninahnya salat. Maksudnya antara dua khutbah wajib dipisah dengan duduk istirahat. Nah, duduk istirahatnya ini lamanya seberapa? Sekitar tuma'ninah salat tambah dikit. Tuma'ninah salat ringkasnya 1 kali tasbih, itu sudah tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim, itu sudah tuma'ninah. Maka kalau kita duduk di antara dua khutbah, sekitar membaca subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim 2 kali, nah itu sudah cukup. Dan duduk ini tujuannya adalah untuk istirahat, sehingga tidak perlu lama-lama. Tujuannya bukan untuk berdoa, meskipun boleh di antara dua khutbah kita berdoa, nggak apa-apa. Biasanya kan para jamaah pada berdoa kan, karena dianggap ini adalah melewati waktu-waktu di mana bisa saja ini waktunya mustajab. Nah, gunakan kesempatan untuk berdoa, ya bagus, nggak ada masalah, tapi tidak harus sebenarnya. Kemudian wal muwalatu, dan harus berkesinambungan. Jadi khutbah pertama selesai, dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Tidak boleh dijeda. Misalnya khutbah pertama selesai, kemudian turun, kemudian imamnya mengatakan kita salat dulu aja, nanti khutbah kedua saya lanjutkan setelah salat. Nggak bisa. Harus muwalat, berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak apa? Tidak dipisah dengan sesuatu yang lama. Kalau dipisah sesuatu yang sedikit tadi, duduk istirahat, tidak ada masalah.
karena itu memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai dua pembahasan ya. Pembahasan pertama tentang pembatal-pembatal salat, pembahasan yang kedua tentang ibadah Jumat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang salat-salat yang lain. Beliau mengatakan, wa salatul jamaah, dan salat jamaah itu, wa salatul janazah, dan salat jenazah itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Jadi setelah beliau membahas tentang salat Jumat yang fardu ain, tapi fardu ain bagi orang-orang tertentu, maka beliau membahas salat yang fardu kifayah. Ada dua yang fardu kifayah. Satu salat jamaah, yaitu salat 5 waktu ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah alias kalau satu kampung sepakat tidak melakukan salat jamaah, dosa semua. Tapi satu kampung sudah ada yang salat jamaah, meskipun hanya 2 orang saja, imam 1, makmum 1, itu sudah menggugurkan dosa sekampung tadi. Karena itu jangan sampai masjid ini tidak ada salat jamaahnya dalam salat 5 waktu, nanti dosa semua kita. Harus ada yang salat jamaah. Demikian juga salat jenazah. Ini ada orang mati, dia orangnya akhlaknya jelek, orang kampung benci semuanya sama dia, sehingga tidak ada yang mau menyalatkan jenazah dia, dosa semua. Kalau sudah ada satu orang yang mensalatkan jenazah dia, keluarganya misalnya, maka sekampung yang benci sama dia tadi tidak salat, gak ada masalah. Ini orang nganyelke memang ya, suka berbuat onar ketika masih hidup, mudah mati nggak usah disolatkan aja, supaya orang-orang yang mau berbuat onar seperti dia kapok, tidak melakukan perbuatan seperti itu. Akhirnya sekampung sepakat tidak sholat, tapi sudah disolatkan oleh sebagian orang, nggak apa-apa. Karena apa? Sudah gugur kewajibannya. Tapi alangkah bagusnya kalau orang sudah mati dimaafkan aja. Bukankah kita juga mau kalau kita punya dosa dimaafkan oleh orang-orang yang kita berbuat dosa kepada mereka. Kemudian yang kedua, wal idani, dan 2 salat id, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufani, dan 2 salat gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan, wal witru, dan salat witir di malam hari. Sunanun muakkadat, itu adalah sunnah-sunnah muakkad. Wa kadza, demikian juga rawatibus salawati, salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Maka salat sunnah rawatib ada 2, ada qabliyah yang sebelum salat wajib, ada ba'diyah yang setelah salat wajib. Ini semuanya sunnah muakkad. Jadi ada 4 sunnah muakkad. 1, salat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, muakkad. Kenapa muakkad? Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan. Kenapa muakkad? Karena ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan dan beliau memerintahkan. Maka sunnahnya dalilnya 2, yaitu dalil perbuatan Nabi dan dalil apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat witir. Bahkan menurut mazhab Hanafi salat witir wajib, tapi menurut mazhab jumhur hanya sunnah muakkadah. Kemudian salat sunnah rawatib, ini juga muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah selalu melakukan. Dan fungsi salat sunnah rawatib ini menambal kekurangan salat wajib kita. Salat isya kita kurang khusyuk, ditambal dengan pahala salat sunnah kita qobliyah maupun ba'diyah. Karena itu jangan ditinggalkan salat sunnah rawatib ini. Sekarang salat sunnah yang biasa, yang tidak muakkad. Wad duha, dan salat duha. Wat tarawih, dan salat tarawih, yaitu salat berjamaah di bulan Ramadan setelah isya. Sunanun, itu adalah semuanya sunnah-sunnah laha fadlun, yang memiliki kelebihan, wa thawabun azimun, dan pahala yang besar. Jadi ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang biasa yang tidak muakkadah. Sunnah yang tidak muakkadah contohnya apa? Salat duha. Kenapa tidak muakkadah? Karena Rasulullah tidak selalu melakukannya. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Tapi meskipun demikian, beliau menghasung kita untuk selalu melakukan salat duha. Karena apa? Salat duha itu menggugurkan kewajiban kita mensyukuri persendian tubuh yang ada di tubuh kita ini, jumlahnya 360 persendian. Ini adalah sesuatu yang wajib disyukuri, ini nikmat Allah ini. Nah, supaya menggugurkan kewajiban itu gimana? Salat sunnah duha 2 rakaat. Karena itu meskipun Nabi tidak selalu salat duha, tapi beliau menghasung supaya selalu salat duha. Kemudian salat tarawih, ini juga bukan muakkadah. Bahkan sebagian ulama berpendapat lebih bagus salat malam di bulan Ramadan tidak berjamaah di masjid, tapi lebih bagus di rumah sendiri-sendiri.
Dan ini sudah kita bahas dulu, ada 3 pendapat. Ada yang memilih sholat tarawih di masjid berjamaah, ada yang memilih sholat di rumah sendiri-sendiri. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang punya hafalan Quran lebih utama sholat tarawihnya di rumah sendiri-sendiri sambil mengulangi hafalannya. Tapi nggak punya hafalan, maka silahkan tarawihan di masjid. Karena kalau tarawihan di masjid lebih lama daripada kalau kita sholat di rumah sendiri-sendiri. Karena itu ringkasnya pembahasan yang terakhir ini beliau membahas 3 hal. Ada salat yang fardu kifayah, ada salat yang sunnah muakkadah, ada salat sunnah yang ghairu muakkadah. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang salat. Insyaallah pertemuan berikutnya beliau akan membahas tentang ibadah puasa yang itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Benar dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Tentang gerakan imam yang lebih lambat dari makmum itu, ya, jadinya membatalkan sholat makmum atau tidak? Biasanya seperti imam itu sudah takbir Allahu Akbar mau sujud tapi belum sampai sempurna sujud, makmum itu sudah lebih dulu ya. Sujudnya kerjaan ketika mau berdiri. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah lambatnya imam menyebabkan sholat makmum jadi batal? Tidak. Imam ada yang tua sehingga gerakannya lambat, dia sudah membaca Allahu Akbar tapi ternyata masih turun menuju sujud, belum selesai. Tapi ada makmum yang di belakang yang tidak melihat imam, begitu mendengar Allahu Akbar langsung gerak buar, nah, karena gerakannya cepat, akhirnya pas sujud itu mendahului imam. Ini nggak batal, karena pembatal tadi kalau melewati berapa? 2. Nih, kalau melewati 1 maka tidak membatalkan. Tapi tetap itu salah. Jadi semestinya gimana? Semestinya makmum itu tahu bagaimana kondisi imamnya. Kalau imam yang sudah rawatib itu kan mestinya makmum hafal, oh Pak Imam Kai mesti lambat karena beliau sudah tua, gerakannya pelan-pelan. Nah, maka pas imamnya itu sujud, dia sudah takbir selesai tetapi jidatnya ini belum nempel ke tanah, kita tunggu sampai nempel ke tanah, diapalkan, oh, Pak Imam ini pasti lama nih, gerakannya lama. Nah, maka jangan sampai kita bergerak dulu sebelum jidatnya beliau sudah nempel ke tanah. Makanya yang di belakang-belakang imam ini disuruh yang orang-orang paham. Kalau yang di belakang imam bukan orang-orang yang paham, nanti mereka akan mendahului imamnya. Imamnya belum sampai, jidatnya sudah pada sujud, nih, sudah pada bergerak. Ini salah. Bahkan ada sebagian orang yang tidak sabar, imamnya belum selesai i'tidal, dia sudah miring-miring ini. I'tidalnya apa? Karena dia bacaannya sudah selesai, udah miring-miring. Salah begitu. Atau sudah cincing-cincing dulu. Oh, imamnya aja masih i'tidal. Kalau imamnya sudah jidatnya nempel tanah, baru kita miring. Gitu nih. Para sahabat belum miring sebelum jidatnya Nabi terlihat tertempel ke tanah. Itu hadis riwayat Bukhari sahih. Ada lagi? Untuk syarat membaca ayat tadi, kalau misalnya materinya itu hadis apa ya? Kalau madhab Syafi'i, maka membaca ayat dalam khutbah ini termasuk rukun, Pak. Sehingga menurut madhab Syafi'i khutbah seperti itu membaca hadis tidak sah. Tapi karena panjenengan tinggal di Solo, dan Solo itu rata-ratanya orang-orangnya ya madhabnya enggak begitu terikat, maka tidak ada masalah. Coba kalau panjenengan khutbah Jumat baca hadis nggak baca ayat, di tempat-tempat misalnya di Jawa Timur yang banyak orang NU, wah itu pada rame nanti, Pak. Rame. Saya pernah khutbah di Solo. Ada salah satu makmum itu menganggap, wah ini khutbahnya Pak Imam nggak sah ini. Disampaikan kepada takmir sampaikan ke saya. Saya tanya, kenapa Pak dianggap nggak sah? Karena imamnya belum berwasiat takwa. Nah, saya bilang, saya sudah berwasiat takwa, tapi saya baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini makmumnya mungkin nggak paham, merasa wasiat takwa itu harus usikum bitaqwallah, nggak harus begitu. Intinya ada kalimat yang menyuruh dia untuk bertakwa kepada Allah, baik ayat Quran maupun kalimat bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Silahkan, semuanya bebas, nggak ada masalah. Nah, kalau pertanyaan panjenengan tadi, kalau dinilai madhab Syafi'i tidak sah, kalau dinilai madhab Hanafi sudah apa? Sah. Makanya kita sebagai khatib ya lihat aja lah ya. Kalau kondisinya para jamaah ini bukan orang-orang yang menganut
kental dengan mazhab Syafi'i, ya kita nggak baca ayat ya masih sah, ya, nggak akan ada masalah. Kalau kita tahu bahwa orang-orangnya kental mengikuti mazhab Syafi'i, nah, jangan sekali-kali meninggalkan baca ayat. Nanti mereka akan jadi rame yang menganggap apa? Khutbah kita tidak sah. Dan saya kira membaca ayat itu tidak susah ya. Dan itu kita tidak usah menganggap wajib, tidak ada masalah. Yang penting dilakukan saja. Karena Rasulullah kalau khutbah Jumat biasanya juga membaca ayat Quran. Rasulullah membaca surat Qaf dan yang lain-lain. Ada lagi? Nggih, silakan. Berkaitan dengan pembatas sholat, ketika sholat ada sisa makanan yang terlepas bagaimana? Sisa makanan yang ada di mulut, kemudian kalau kita telan, maka itu sudah termasuk aklun, makan, meskipun hanya satu nasi saja, itu sudah termasuk makan, salatnya batal. Nah, terus caranya gimana? Keluarkan di kantong ini. Nah, ini nggak batalkan salat, karena ini gerakan yang ringan, ya, nggak ada masalah. Bukan sesuatu gerakan yang berat yang menyebabkan apa? Batalnya salat kita. Jadi jangan sengaja ditelan. Jangan sengaja apa? Ditelan. Adapun kalau tertelan tanpa sengaja dan dia sangat kecil sekali, bukan sesuatu yang besar, maka masih ada yang mengatakan dimaafkan. Kenapa? Karena yas'ubu taharruzuhu, susah untuk menghindarinya. Tanpa sengaja loh, ya. Tapi kalau sengaja meskipun kecil tetap batal. Ada lagi? Cukup saya kira ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.